Kenalkan, saya Tirsa Boru Pardede dengan NIM 20105210499 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis penerapan rancangan percobaan melalui rancangan acak kelompok pola faktorial. Kasus yang saya gunakan pada video ini sama seperti pada video sebelumnya, yaitu perlakuan inkorporasi priming dengan berbagai sumber asam askorbat pada konsentrasi yang berbeda terhadap laju kemunduran benih kedelai, daya berkecambah benih kedelai pada beberapa sumber asam askorbat, dan beberapa konsentrasi ekstrak. Di sini saya sudah siapkan tabel dan datanya. Pada data ini menggunakan 6 perlakuan, yaitu mulai dari B1, K1 sampai B2, K3. Banyaknya kelompok pada data ini ada 2. Di sini untuk menghitung jumlahnya itu dari sum, sedangkan untuk menghitung reratannya itu dari average. Di sini sama dengan sum dalam kurung sel yang akan dihitung jumlahnya. Di sini sel B9 dan C9. Kemudian kita enter dan ini bisa kita langsung drag ke bawah karena rumusnya sama. Untuk angka di sini itu kita bisa ubah 2 angka di belakang koma agar sama dengan yang lainnya. Untuk reratannya di sini itu sama dengan average dalam kurung sel yang akan dihitung reratannya. Di sini sel B9 dan C9. Kemudian enter, ini kita bisa langsung drag juga ke bawah karena rumusnya sama. Sama seperti tadi, ini bisa kita ubah 3 angka di belakang koma agar sama dengan yang lainnya. Untuk jumlah dan derata di sini sama juga rumusnya dengan jumlah dan derata tadi. Untuk jumlah sama dengan sum dalam kurung sel yang akan dihitung jumlahnya. Di sini B9 sampai B14. Kemudian kita enter. Ini bisa kita drag ke samping karena rumusnya sama. Untuk reratannya itu sama dengan average dalam kurung sel yang akan dihitung reratannya. Di sini sel B9 sampai B14. Kemudian enter. Ini juga kita bisa drag ke samping karena rumusnya juga sama. Langkah selanjutnya menentukan tabel 2 arah. Di sini taraf B-nya itu sebagai kolom dan taraf K-nya itu sebagai baris. Untuk angka di sini itu dari jumlah B1 dan K1. Bisa kita klik di sini dan lihat warnanya dari sini. Jumlah B1 K1. Begitupun sampai seterusnya. Kita bisa lihat lagi di sini. Dan sampai di B2 K3. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, jumlahnya itu dari sum. Enter, kita dalam ini bisa kita langsung drag ke bawah karena rumusnya sama. Untuk rata-ratanya itu di sini rumusnya agak berbeda seperti sebelumnya. Kalau rata-rata di sini itu dari jumlah dibagi dengan 4, di mana 4 itu adalah taraf B. Kan di sini taraf B ada 2. Kemudian 2 itu dikalikan dengan banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok di sini juga ada 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga di sini kita bagi dengan 4. Kemudian kita enter dan ini juga bisa kita langsung drag ke bawah karena rumusnya sama seperti tadi. Karena rumusnya sama. Untuk menghitung jumlah di sini itu sama seperti tadi dari sum. Kemudian kita enter, ini juga kita bisa langsung drag ke samping sampai di jumlah seluruh rata-rata pada tabel 2 arah ini. Karena rumusnya sama. Untuk rata-ratanya itu di sini dari jumlahnya kemudian dibagi dengan 6, di mana 6 itu didapat dari taraf K di sini kan ada 3 dikali dengan banyaknya kelompok ada 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 6, sehingga di sini dibagi dengan 6. Kemudian bisa kita enter dan ini kita bisa langsung drag juga ke samping sampai sini. Ini bisa kita
ubah angka di belakang koma itu agar sama dengan yang lain, 3 angka. Untuk rata-rata di sini itu dari average ya. Dari average beda dengan yang di sampingnya. Ini sama dengan average dalam kurung sel yang akan dihitung rata-ratanya di sini dari sel jumlah di sini, kemudian enter. Ini bisa kita drag juga ke samping karena rumusnya sama. Ini sama juga dari average rata-rata dari rata-rata pada tabel 2 arah ini. Kita bisa cek di sini untuk jumlah dari data pada tabel ini itu 699,100 di sini juga 699,100, jadi sama. Dan angka selanjutnya menentukan uji ANOVA-nya. Di sini saya sudah siapkan tabel dan datanya agar mempersingkat dan durasi pada video ini tidak terlalu lama. Di sini sumber keragaman ada perlakuan, kemudian kelompok, kemudian ada taraf B, ada taraf K dan interaksinya, kemudian ada galat dan ada totalnya. Di sini dari derajat bebas. DB perlakuan itu bisa kita lihat rumusnya di sini, kita klik sama dengan dalam kurun kontra dalam kurun. Bisa kita lihat selnya di sini yang berwarna biru. Perlakuan, sel perlakuan di sini mulai dari B1 ke 1 sampai B2 ke 3, sel A9 sampai A14 pada tabel ini itu dikurang dengan 1, kemudian enter. Untuk DB kelompoknya itu bisa kita lihat juga rumusnya di sini, kita klik sama dengan dalam kurun konta, kemudian dalam kurun B15 sampai C15. Bisa kita lihat warnanya di sini dari jumlah di sini. Itu dikurang 1, kemudian kita enter. Lanjut ke taraf B itu dari konta dalam kurung B23 sampai C23. Di sini bisa kita lihat selnya itu dikurang 1, kemudian enter. Untuk taraf K itu dari konta dalam kurung A24 sampai A26. Di sini bisa kita lihat selnya itu dikurang 1, kemudian enter. Untuk DB interaksinya itu pengurangan dari DB perlakuan, kemudian dikurang dengan DB taraf B, kemudian dikurang juga dengan DB taraf K. Kita klik enter. Untuk DB galatnya itu pengurangan dari total. Sebelum ke galat itu kita tentukan DB totalnya terlebih dahulu. DB totalnya di sini bisa kita lihat rumusnya itu dari konta dalam kurun B9 sampai C14. Ini bisa kita lihat warnanya di sini, yaitu seluruh datanya itu dikurang 1, kemudian kita enter dan lanjut di DB galat tadi. Pengurangan dari DB total ini bisa kita lihat warnanya, kemudian dikurang dengan DB perlakuan, dikurang dengan DB kelompok, kita enter. Hasilnya seperti ini. Lanjut di jumlah kuadrat. Untuk JK perlakuan itu bisa kita lihat rumusnya di sini sama dengan dalam kurung sum score SP di sini dalam kurung D9 sampai D14. Bisa kita lihat warnanya di sini biru. Jumlah dari ini. Kemudian itu dibagi 2. 2 itu dari banyaknya kelompok. Dikurang dengan faktor koreksinya. Oh iya, faktor koreksinya itu
Di sini bisa kita lihat rumusnya langsung dari jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data ini dikuadratkan dibagi dengan 12. 12 itu dari jumlah interaksi perlakuan. Interaksi perlakuan di sini kan B ada 2, K ada 3. Jadi 2 kali 3 6. Kemudian 6 itu dikali dengan banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok di sini 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Kita bisa enter di sini dan hasilnya ini. Lanjut di sini, dikurang dengan faktor koreksi, bisa kita lihat warna sel berwarna merah. Kita tekan enter. Untuk jumlah kuadrat kelompok itu dari sum SQ dalam kurung B15 sampai C15. Bisa kita lihat di sini sel warna biru, jumlah di sini dibagi dengan 6. 6 itu taraf K ada 3 dikali dengan banyaknya kelompok ada 2. Jadi 3 kali 2 6, sehingga di sini dibagi 6 dikurang seperti biasa. Untuk JK ini pengurangannya dengan faktor koreksi. Bisa kita lihat kembali selnya di sini yang berwarna merah faktor koreksi. Kemudian kita klik enter dan untuk JK taraf B-nya itu dari sum SQ dalam kurung B27 sampai C27. Ini dibagi dengan 6 sama seperti tadi. 6 itu dari taraf K dikali dengan banyaknya kelompok, di mana taraf K itu 3, banyaknya kelompok itu 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini dibagi 6 dikurang dengan faktor koreksi. Seperti biasa faktor koreksi selnya berwarna merah. Bisa kita lihat kembali di sini dan kita klik enter. Untuk JK taraf K-nya itu dari sum SQ D24 sampai D26. Di sini bisa kita lihat selnya yang berwarna biru. Jumlah di sini dibagi dengan 4. 4 itu dari taraf B. Taraf B itu ada 2 dikali dengan banyaknya kelompok ada 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga di sini dibagi dengan 4 dikurang faktor koreksi B18 seperti biasa. Kemudian klik enter. Untuk JK interaksinya itu pengurangan dari JK perlakuan dikurang dengan JK taraf B dan JK taraf K. Kita klik enter. Untuk JK total itu dari sum SQ dalam kurung B9 sampai C14. Di sini bisa kita lihat selnya yang berwarna biru, seluruh data sama seperti total yang tadi. Seluruh data itu dikurang dengan faktor koreksi. Kemudian kita klik enter. Untuk kuadratnya itu pertama-tama itu kuadrat tengah dari perlakuan. Bisa kita lihat di sini pembagian dari JK dengan BB-nya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kita enter di sini, bisa kita langsung drag sampai ke bawah sini. Dan kita bisa cek kembali di sini JK dikurang DB sampai mendapatkan KT galat. Lanjut di F hitung. Untuk F hitung itu pembagian dari di sini yang paling utama itu kan F hitung perlakuan. Jadi di sini pembagiannya KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Di sini kita masukkan dolar untuk KT galat karena akan digunakan sebagai pembanding ketat.
sehingga kita bisa drag ke bawah agar otomatis dia menghitung F hitungnya. Hasilnya seperti ini. Kita cek untuk F hitung interaksinya, KT interaksi dibagi dengan KT jalan. Ternyata sudah benar di sini. Untuk notasinya di sini itu kita bandingkan dengan F tabelnya nanti, maka terlebih dahulu kita tentukan F tabel di sini ada 2, dari 5% dan 1%, 0,5 dan 0,01. Di sini 0,5 rumusnya itu sama kok nanti dengan 0,01. Pokoknya dari F tabel ini rumusnya itu fin dalam kurung 0,5 di sini. Kemudian ini bisa kita lihat selnya di sini berwarna biru, DB perlakuan, koma, DB galat, itu kita masukkan dolar karena akan digunakan sebagai pembanding tetap. Kita klik enter sehingga ini bisa kita drag sampai bawah dan dia otomatis akan menghitung. Dan bisa kita cek kembali dan ternyata sudah benar. Untuk 0,01 di sini itu sama rumusnya dengan tadi. Seperti tadi yang saya katakan, ini sisa diganti dengan 0,01. Dan seperti biasa dimasukkan dolar di sini karena akan digunakan sebagai pembanding kata. Kita klik enter, kemudian ini bisa kita drag sampai bawah sini, agar dia otomatis menghitung. Kita bisa cek dan ternyata sudah benar. Lanjut untuk pemberian notasinya itu, ini ada rumusnya dari if dalam kurung F hitung jika lebih kecil dari F tabelnya. F tabel di sini F tabel yang 5% 0,05, koma tanda petik NS, koma jika F hitung lebih kecil dari tabel 1%, 0,01, koma tanda petik bintang 1, koma tanda petik bintang 2. Kita klik enter, ini bisa kita drag ke bawah karena rumusnya sama. Dan hasilnya seperti ini. Ini keterangannya. NS itu non-signifikan, bintang 1 itu berpengaruh nyata pada taraf 5%, bintang 2 itu berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan itu berpengaruh sangat nyata. Untuk kelompok itu non-signifikan. Untuk taraf B itu berpengaruh sangat nyata. Untuk taraf K itu non-signifikan. Untuk interaksinya itu berpengaruh nyata. Dilihat dari kesimpulannya di sini, maka dapat dilakukan uji lanjutan di sini. Uji lanjutannya dengan menggunakan Duncan. Sama seperti video sebelumnya itu, mulai dari uji lanjutan interaksi, perlakuannya di sini dari tabel di sini, rata-ratanya kita copy paste. Kita copy paste di sini terlebih dahulu. Kita paste di sini. Kemudian ini bisa kita masukkan tabelnya dengan cara copy paste. Tapi sebelum itu kita atur terlebih dahulu penulisannya agar lebih rapi sama dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita masukkan tabelnya di sini. Dalam tabel
Kita rapikan kembali untuk ini. Setelah itu kita urutkan dari besar ke kecil. Di sini kita pilih data, kemudian kita pilih sort. Di sini kita pilih kolom M. Di sini kita pilih Lergis Kusnelis. Muncullah terurut dari besar ke kecil. Kemudian menentukan selisih dari rata-rata perlakuan pertama dan kedua pada tabel ini. Di sini sama dengan sel ini dikurang dengan sel ini. Ini kita masukkan dolarnya agar nanti memudahkan dalam mendraknya ke bawah. Kemudian kita tekan enter dan ini kita drag ke bawah. Kita cek dan ternyata sudah benar. Untuk di sini itu pengurangan dari rata-rata perlakuan yang kedua dikurang dengan perlakuan yang ketiga yang ada pada tabel ini. Ini seperti biasa kita masukkan dolar F4. Kemudian kita tekan enter. Ini sisa kita drag ke bawah. Bisa kita cek di sini dan ternyata sudah benar. Kemudian untuk di sini itu pengurangan dari perlakuan yang ketiga dikurang dengan perlakuan yang keempat pada rata-rata tabel ini yang telah diurutkan. Seperti biasa kita masukkan dolar F4, kemudian tekan enter, kita drag ke bawah. Ini bisa kita cek dan ternyata sudah benar. Kemudian untuk di sini itu pengurangan dari perlakuan yang keempat dikurang dengan perlakuan yang kelima dari rata-rata pada tabel ini. Seperti biasa di sini kita tekan F4 untuk memasukkan dolarnya. Kemudian enter, kita bisa tarik ini ke bawah. Dan kita bisa cek ulang dan ternyata sudah benar. Untuk di sini itu pengurangan dari perlakuan yang ke-5 dikurang dengan perlakuan yang terakhir. Ini tidak usah dimasukkan dolar karena ini sudah yang terakhir. Kemudian kita bisa tekan enter dan bisa kita kembali cek, ternyata sudah benar. Kita bisa atur ini sedikit agar lebih rapi dan sama dengan yang lainnya. Setelah seperti ini kita masuk pada tabel yang ini. Sama seperti sebelumnya, ini tuh dari tabel yang ada di buku. Di sini JND 5% dan JND 1%. Untuk 6 perlakuan. Kita tentukan BJND 5% dan kita tentukan BJND 1%. Tetapi terlebih dahulu kita tentukan standar ratanya atau SY-nya. Ini diperoleh dari akar KT galat. Di sini KT galat. Kemudian dibagi dengan 2 itu banyaknya kelompok, yaitu 2, sehingga di sini dibagi dengan 2, balas kurung dibagi dengan 0,5 sebagai akarnya, kemudian enter. Hasilnya seperti ini, bisa dirapikan agar lebih rapi sama dengan yang lainnya.
Setelah menentukan standar ratanya, kita lanjut menghitung BJND-nya di sini. Terlebih dahulu dari BJND 5%. Ini perkalian dari JND 5% dari sini dikali dengan standar ratanya di sini. Untuk memudahkan nanti dalam mendraknya itu kita masukkan dolar di sini, F4. Setelah itu kita enter dan ini bisa kita langsung drag ke bawah agar dia otomatis menghitung. Kemudian untuk BJND 1%-nya itu dari perkalian JND 1% di sini dikali dengan standar ratanya di sini. Kita masukkan F4 sebagai dolarnya. Kita tekan enter, ini bisa kita langsung drag ke bawah. Seperti ini. Dan diperoleh seperti ini. Kita bisa memastikan di sini dan ternyata sudah benar di sini juga. Dan ternyata sudah benar. Langkah selanjutnya memberikan notasinya di sini. Di sini kita bisa masukkan rumusnya untuk memudahkan. Rumusnya itu dari if. If dalam kurung sel yang akan kita bandingkan ini. Kemudian itu kita masukkan lebih kecil dengan ini. Rumusnya itu sama dengan video sebelumnya, tinggal kita ganti selisih yang akan kita bandingkan dengan BJND-nya masing-masing. Kemudian jangan lupa masukkan dolarnya agar memudahkan dalam mendraknya ke bawah seperti ini. Selanjutnya di sini sama seperti rumus sebelumnya, itu tinggal diganti dengan selisih yang akan kita bandingkan dengan BJND-nya masing-masing. Jangan lupa masukkan dolarnya untuk mendraknya nanti. Begitu seterusnya sampai pemberian notasi pada selisih yang terakhir. Pada selisih yang terakhir ini nggak perlu dimasukin dolarnya. Untuk penotasiannya di sini itu seperti ini. Di sini saya berikan warna kuning pada batasannya seperti ini agar terlihat lebih jelas. Dari notasi ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan dari B1K1 itu menghasilkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan B2K3, B1K3, B2K1, dan B2K2. Sedangkan untuk perlakuan B1K2 itu menghasilkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Langkah selanjutnya, uji lanjut pada faktor B. Standar ratanya ini diperoleh dari akar kuadrat tengah galat dibagi dengan 6. 6 itu dari banyaknya taraf K ada 3 dikali dengan banyaknya kelompok ada 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, sehingga di sini dibagi dengan 6. Balas kurung di pangkat 0,5 sebagai akarnya. Kita tekan enter. Hasilnya ini. Untuk menentukan BJND 5%-nya itu dari perkalian JND 5% dikali dengan standar ratanya. Kemudian enter. Untuk BJND 1%-nya itu dari perkalian JND 1% dikali dengan standar ratanya. Enter. Kemudian untuk pemberian notasinya di sini itu sama seperti sebelumnya. Kita pakai rumus dari sini, bisa kita kopas dan kita edit di dalam selnya. Di sini kita masukkan notasinya. A sebagai awalannya, di sini B karena di sini sangat nyata. Langkah selanjutnya untuk
faktor K. Di sini bisa kita kopas dari rata-rata perlakuan taraf K-nya. Ini bisa kita juga langsung masukkan selnya di sini. Enter. Ini. Agar lebih rapi kita perbaiki penulisannya agar sama dengan yang lain. Ini bisa kita langsung copy paste ke dalam tabel, masukkan ke dalam tabel. Paste 1, 2, 3. Ini bisa kita ubah angka di belakang komanya menjadi 3. Ini juga 3 angka di belakang koma. Di sini telah terurut dari besar ke kecil, jadi kita langsung menentukan selisih dari pengurangan rata-ratanya. Kita langsung menentukan selisih dari rata-ratanya. Di sini sama dengan rata-rata perlakuan K1 dikurang dengan perlakuan K2. Di sini kita masukkan dolar agar memudahkan dalam mendraknya nanti. Tekan F4, kemudian enter. Ini bisa kita drag dan bisa kita cek ulang, dan ternyata sudah benar. Untuk di sini itu pengurangan dari rata-rata perlakuan K2 dikurang dengan rata-rata perlakuan K3 karena perbandingan selisih terakhir, jadi untuk dolarnya itu perlu dimasukkan. Kita tekan enter dan bisa kita cek ulang, dan ternyata sudah benar. Kemudian untuk tabel yang di sini itu sama seperti sebelumnya, itu dari buku dengan 3 perlakuan. Ini bisa dikopas dari tabel di sini sampai sini. Kemudian sebelum kita menentukan BJND-nya, terlebih dahulu menghitung standar ratanya. Ini diperoleh dari sama dengan akar dari kuadrat tengah galat KT galat dibagi dengan 4. 4 itu dari banyaknya taraf B ada 2 dikali dengan banyaknya kelompok ada 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga di sini dibagi dengan 4. Kemudian dipangkat dengan 0,5 sebagai akarnya. Kita tekan enter, hasilnya ini kita atur penulisannya agar lebih rapi sama dengan yang lain. Selanjutnya kita lanjut menentukan BJND 5%-nya di sini. Perkalian dari JND 5% dengan standar ratanya. Ini kita masukkan dolarnya. F4. Enter. Dan kita drag. Bisa kita cek ulang. Dan ternyata sudah benar. Untuk BJND 1%-nya itu sama. Hanya ini perkalian antara JND 1% dengan standar rata.
Kemudian tekan 4 sebagai dolarnya, enter. Ini bisa kita drag ke bawah, hasilnya seperti ini, dan kita bisa cek ulang di sini dan ternyata sudah benar. Kita berikan notasinya di sini sama seperti sebelumnya. Jadi ini bisa kita kopas rumusnya, sisa kita ganti selnya. Kemudian di sini kita masukkan notasinya hanya sebagai notasi awalan. Di sini untuk lebih jelasnya saya berikan warna kuning notasi A di sini. Sampai sini A. Kemudian untuk notasi B dari sini saya berikan warna kuning. Jadi di sini B, di bawah B. Tampilannya seperti ini. Telah didapatkan keseluruhan datanya. Sekian dari saya mengenai video rancangan acak kelompok pola faktorial. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.